Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memastikan bahwa dua pemain keturunan Miss Hilgers dan Eliano Reijnders akan bergabung dengan tim Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Kepastian ini disampaikan Sinteyong setelah menyaksikan perjuangan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 melawan Yaman pada Minggu 30 September 2023 malam. Miss Hilgers dan Eliano Reijnders akan bergabung langsung dengan timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina, ujar Sinteyong. Saat ini, Miss Hilgers dan Eliano Reijnders sedang menunggu proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan paspor merah putih. Proses ini dijadwalkan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Belanda pada Senin 30 September 2024. Setelah proses tersebut selesai, tahap selanjutnya bagi Hilgers dan Reijnders adalah menjalani prosedur akhir, yaitu perpindahan federasi. Dengan proses yang relatif cepat, keduanya diharapkan dapat segera memperkuat timnas merah putih dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan 5 hari kemudian bertandang melawan Cina. Rizky Ridho dan rekan-rekan direncanakan berkumpul pada 5 Oktober 2024 dan akan terbang sehari setelahnya untuk menghadapi Bahrain. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa lalu. Tim Merah Putih telah mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan, sementara Australia berada di posisi kelima dengan 1 poin. Arab Saudi naik ke peringkat kedua setelah menaklukkan Cina dengan skor 2-1. Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin setelah meraih 2 kemenangan melawan Cina 7-0 dan Bahrain 5-0. Bahrain menempati posisi ketiga dengan 3 poin, sementara Cina berada di posisi juru kunci tanpa poin. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. 앞으로도 인도네시아 축구를 위해서 저 또한 열심히 노력하도록 하겠습니다. Terima kasih. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Isplus, pelatih 53 tahun ini menegaskan bahwa siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mungkin saya akan tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat senang tinggal di Indonesia, kata Sinteyong saat ditanya apa responnya jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sinteyong pun optimistis target apapun bisa tercapai, termasuk melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurut Sinteyong, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika seluruh pemain dan staf pelatih memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ya, gini, saya sama Coach Sin profesional. Kita sama-sama punya komitmen mau bangun sepak bola Indonesia. Saya pikir, jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan, tegas Sinteyong. Meski begitu, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini tidak mau memberi beban berlebih kepada Ragnar Oletmangun dan kawan-kawan. Ia hanya menegaskan timnas Indonesia finish di posisi ketiga atau 4 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi ambil bagian di babak keempat. Saya tidak ingin memberi tekanan kepada pemain dengan memperhatikan targetnya yang tidak realistis. Finish 2 besar di grup C dan lolos optimis ke Piala Dunia 2026. Jadi saya hanya mentargetkan timnas Indonesia finish di posisi ketiga atau 4 grup C. Harap ayah 2 anak itu. Balik ke potensi naturalisasi, jika mau bisakah Sinteyong dinaturalisasi menjadi WNI? Jawabannya bisa. Tentu, kenapa jawabannya bisa? Seperti halnya pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi oleh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada syarat-syarat umum
pengajuan yang diatur dalam pasal 9. Sintayong bisa mengajukan atau diajukan menjadi WNI jika sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Berhubung Sintayong masih peluang pergi Indonesia Korea Selatan, Sintayong mesti mengambil opsi kedua, yakni 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Karena Sintayong baru tinggal di Indonesia pada Desember 2019, ia harus bisa diajukan atau mengajukan menjadi WNI pada 2029. Namun, bukan hanya itu saja syarat yang harus dipenuhi Sintayong. Untuk mengajukan menjadi WNI, Sintayong wajib bisa bahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.